Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Sidik ya, Tanya Demit. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin, yang kambing hitam itu. Ketika syarat tumbal tak terpenuhi ya, mungkin ada 2 harian ya saya tidak melanjutkan cerita ini ya. Jadi ini saya lanjutkan dan ini adalah bagian terakhirnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pak Budi terus-menerus mengendarai mobilnya ke arah selatan. Dia menerka-nerka di mana dirinya harus mencari kambing hitam di tengah hujan deras seperti ini. Hatinya gelisah. Beberapa kali dia melihat jam di tangannya dengan waktu yang semakin dekat dengan tengah malam. Petir kembali menyambar. Kilatnya yang terang menerangi seisi mobil Pak Budi dalam sekejap. Nampak ada sebuah bayangan hitam yang duduk di belakang mobil ketika petir itu menyambar. Dia hanya terdiam dengan sedikit menyeringai di tengah-tengah kepanikan Pak Budi pada malam itu. Mulutnya semakin terbuka lebar. Dia seperti semakin senang ketika waktu semakin dekat dengan apa yang sudah dia katakan di tempat makan itu. Ingat, Bud, hanya beberapa jam lagi sampai ke tengah malam. Harus syaratnya semua ada. Bayangan itu kembali berbisik ke arah Pak Budi yang berada di belakang kemudi. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat ketika dia mendengar suara tersebut dari belakang. Pak Budi hanya membalasnya dengan anggukan. Dia terlalu takut untuk menoleh ke belakang dan menjawab apa yang ia katakan. Tidak lama, Pak Budi pun berhenti, tepatnya di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin mobilnya. Mobil yang melaju dari tadi siang membuat bensinnya habis dan harus terisi kembali. Pak Budi turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Ia meminta mobil yang ia tumpangi diisi penuh agar dia bisa kembali mencari kambing yang menjadi syarat terakhir sebelum dia penuhi pada malam ini. Di tengah-tengah kepanikannya, dia bertanya kepada operator pom bensin itu, Kang, di sini ada penjual kambing gak ya? Atau orang yang ternak kambing gitu?" kata Pak Budi. Operator itu berpikir sejenak dan menjawab, "Oh, kalau peternak kambing ada di kampung belakang pom ini. Bapak tinggal masuk ke gang sebelah pom. Itu tembus sawah, Pak. Nanti sekitar 200 meter ada sebuah kampung kecil di sana. Tanya aja rumahnya Mang Duleh. Dia punya kandang kambing di rumahnya," jawab operator itu. Pak Budi pun sedikit lega dan berterima kasih. Dia akhirnya langsung saja kembali turun ke sebuah gang kecil yang nampak becek akibat hujan yang masih mengguyur pada malam itu. Pak Budi nampaknya sudah tidak peduli dengan tubuhnya yang kini basah oleh hujan. Air yang menggenang di sepanjang gang ini membasahi sepatu Pak Budi. Tak terlihat lagi kewibawaan yang terpancar sekarang. 5 menit berlalu, akhirnya dia sampai di kampung yang diceritakan oleh operator bensin itu. Dia sangat bersyukur karena ketika sampai, dia mendengar suara-suara kambing yang terdengar hingga ke telinganya. Seketika dia langsung mencari asal suara itu. Suara kambing itu semakin lama semakin keras ketika Pak Budi datang. Entah mengapa, mereka seperti ketakutan atas apa yang dilihatnya. Mereka tidak takut dengan Pak Budi yang nampak basah kuyup karena hujan. Mereka takut dengan sosok yang ada di belakang Pak Budi. "Permisi,"
"Ini rumahnya Mang Dule. Permisi." Pak Budi mengetuk-ketuk pintu rumah itu. Ketukannya sedikit agak kuat karena dia ingin segera membeli kambing untuk dibawa ke dalam mobilnya. Tak lama, dia mendengar ada suara dari dalam. Seseorang yang berjalan ke arah pintu dengan langkahnya yang pelan. Dia membuka kunci rumah dengan perlahan. Pak Budi yang melihat pemilik kambing itu akhirnya mengutarakan maksud dan tujuan dia datang ke rumahnya. Dia bertanya tentang kambing yang ada dalam kandang. Dia ingin kambing berwarna hitam pekat untuk dia beli pada malam itu dengan harga yang tinggi. Mang Dule yang mendengar hal itu awalnya penasaran dan merasa aneh karena melihat Pak Budi dengan kondisinya yang basah kuyup. Dia rela ke rumahnya. Namun, setelah melihat kambing-kambingnya yang terus-terusan bersuara tanpa henti dan seperti ketakutan, Mang Dule seperti mengetahui sesuatu atas apa yang dilakukan oleh Pak Budi malam itu. Mang Dule sedikit terdiam. Dia mengingat-ingat apakah ada kambing-kambing yang berwarna hitam. Dia mengangkat wajahnya dan menempelkan salah satu tangannya ke arah dagu. Lalu tak lama dia kembali berkata, "Pak, mendingan Bapak cari sendiri kambingnya di dalam. Saya juga lupa ada yang warna hitam atau enggak. Nanti kalau ada yang cocok baru kembali ke sini." Pak Budi langsung mengangguk ketika mendengar jawaban itu. Waktu yang semakin lama semakin dekat dengan tengah malam membuatnya harus berlari ke arah kandang kambing itu. Kotor, bau juga basah, tidak dia pedulikan. Dia masuk ke dalam dan mencari kambing hitam. Namun, setelah mencarinya dengan seksama, dia tidak menemukan satupun kambing yang berwarna hitam. Yang ada hanyalah kambing berwarna putih bercorak hitam atau kambing berwarna hitam dengan corak putih di bagian kepala. Pak Budi terdiam, dia seperti putus asa. Otaknya diputar dengan cepat. Dia berpikir akan sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Seketika dia mengambil satu kambing berwarna hitam dengan corak putih di bagian kepala, membawanya secara perlahan dari kandang dan pergi menemui Mang Dule yang menunggunya di depan rumah. "Mang, aku bawa yang ini aja ya." Mang Dule hanya terdiam, tatapannya terlihat sangat tajam. Dia seperti memandangi Pak Budi. Namun, apa yang ia lihat bukanlah sosok Pak Budi yang membawa kambing itu, namun sosok di belakangnya yang kini membuka mulutnya dengan lebar. Dia seperti merasakan firasat yang buruk ketika Pak Budi membawa kambing itu, sehingga membuat Mang Dule menghela nafas panjang. Tak lama Mang Dule kembali berkata dengan pelan kepada Pak Budi saat itu, "Nggak apa-apa Pak, bawa aja. Nggak usah bayar, gratis." Hal itu tentu saja membuat Pak Budi heran. Kenapa Mang Dule tiba-tiba memberikan kambingnya tanpa harus dibayar sepeser pun. Apalagi harga kambing waktu itu tidaklah murah. Namun Mang Dule langsung memberikannya saja tanpa memberitahu harganya. "Oh enggak Pak, saya mau beli nih. Harganya berapa? Masa ini gratis?" kata Pak Budi. Namun Mang Dule kembali menggelengkan kepalanya. Bahkan kini ia mengangkat tangannya untuk menolak uang yang akan Pak Budi berikan. "Gak usah, bawa aja. Bukannya Bapak itu buru-buru toh?" katanya sambil mengangkat kedua tangannya. "Yang pasti Mang udah ngingetin. Semoga Bapak selamat." Mang Dule tiba-tiba berdiri. Dia kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya rapat. Bahkan dia mengunci pintunya dan mematikan lampu rumahnya. Hal itu membuat Pak Budi heran atas sikap Mang Dule malam itu. Ia pun kembali berlari, membawa kambing itu melewati persawahan yang luas
hingga sampai ke mobilnya. Dengan tergesa-gesa, dia membuka bagasi mobilnya. Dia seperti mencari sesuatu. Syukurlah. Kayaknya masih ada nih. Pak Budi mengambil sebuah kaleng pilok berwarna hitam yang ada di dalam dus mobilnya. Pikirannya sudah sangat kacau, sehingga dia melakukan segala cara agar persyaratan untuk ritual malam itu terkumpul semua. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Corak putih yang ada di kepala kambing itu ditutupi dengan pilok berwarna hitam. Dia sengaja melakukan hal itu agar kambing yang ia bawa dari Mang Dule kini berwarna hitam pekat. Cat pilok yang berisi setengahnya itu ia semprotkan semuanya ke arah kepala kambing, membuatnya menjadi hitam pekat sesuai dengan syarat. Rasanya sedikit lega karena kini semua persyaratan yang ia sudah penuhi sudah terkumpul. Kini tersisa hanyalah ritualnya saja. Sebuah ritual persembahan kepada makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengannya, sehingga membuat dirinya bisa sukses seperti sekarang. Hujan yang terus mengguyur dari sore rupanya belum berhenti. Waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 30 menit. Namun belum ada tanda-tanda bahwa hujan akan segera berhenti. Udara dingin semakin menusuk, dan suasana juga semakin mencekam. Di selatan kota Bandung, sebuah tempat yang sering didatangi oleh orang-orang yang ingin melakukan jalan pintas dalam hidupnya, seperti yang kini sedang Pak Budi lakukan di tempat ini. Dia mengeluarkan semua persyaratan ritual yang harus ia jalani sebelum jam 12 malam pada malam hari ini. Buah-buahan, ayam cemani, kambing yang tadi ia beli dibawa semua ke tempat itu. Tidak ada kuncen ataupun orang yang menemaninya. Dia melakukannya sendiri di tengah guyuran hujan. Tubuhnya semakin basah kuyup diterpa hujan. Namun nampaknya dia tidak peduli, karena ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan agar karirnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Suara petir kembali menyambar. Hutan yang lebat itu kini terlihat jelas. Tak jauh dari tubuh Pak Budi, kini sedang sibuk menata buah-buahan di sebuah nampan kuningan. Ada sebuah altar kecil yang terbuat dari batu yang sudah berlumut. Altar kecil itu seperti sebuah tangga yang penuh dengan sesajen di sekelilingnya. Dupa-dupa yang awalnya menyala kini terbasahi oleh hujan. Juga sesajen-sesajen yang busuk kini meninggalkan bau yang tak sedap dan tak enak untuk dilihat oleh mata. Tapi itulah yang para manusia lakukan. Saking banyaknya orang yang putus asa dan menyerah dalam hidupnya, mereka rela menjual dirinya dan menjadi pelayan bagi penghuni altar ini. Dia melacurkan dirinya dengan syarat yang sulit, hanya untuk sebuah karir atau sebuah kekayaan yang semu dalam hidupnya. Begitu pula dengan Pak Budi. Selesai dirinya menata sesajen, dia mengambil ayam cemani, memotong lehernya dengan pisau kecil yang ia bawa, dan menuangkan darahnya ke sebuah mangkuk kecil yang sudah ia sediakan sebelumnya. Darah dari ayam cemani itu dia tampung di sana, bersamaan dengan air hujan yang masih mengguyur tempat itu dengan derasnya. Tubuhnya menggigil, giginya digertakkan karena saking dinginnya hawa yang ada di sana. Namun dia tidak peduli. Dia terus saja memotong ayam cemani itu, mengeluarkan darahnya hingga tak tersisa. Sekarang tinggal kambingnya, kata Pak Budi. Suara petir itu menyambar kembali dengan keras. Bahkan kali ini membuat pepohonan tinggi yang ada di sekitar bergetar. Dia berjalan mendekati kambing yang sudah dia beli di dekat pom bensin itu. Kambing itu seperti panik. Dia menggerak-gerakkan tubuhnya seperti ingin melepaskan ikatan. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, seperti sedang melihat sesuatu yang muncul di antara pepohonan yang gelap itu. Tentu saja hal itu tidak disadari oleh Pak Budi karena ia tak peduli. Mata-mata merah yang menyala secara perlahan-lahan muncul di sela-sela pepohonan. Pisau yang kini masih berlumuran darah ayam
Seketika dia tancapkan ke arah leher dari kambing itu. Matanya melotot tajam. Dia ingin segera mengakhiri ritual ini dan segera pergi dari tempat itu. Darah yang keluar dari kambing itu dia tampung kembali ke sebuah bejana kuningan yang sudah ia siapkan. Tentu saja Pak Budi tidak tahu cara menyembelih hewan dengan benar. Dia hanya menusuk-nusukkan pisaunya ke arah leher dari kambing itu hingga membuatnya meronta-ronta. Darah yang seharusnya mengucur ke bejana berjatuhan kemana-mana, membasahi dedaunan kering yang ada di tanah. Pak Budi yang berwibawa dan dihormati oleh karyawannya. Pak Budi yang menjadi kunci sukses dari perusahaan. Sebuah kepribadian yang hanya muncul di tempat ini. Sebuah pribadi yang serakah, yang menghalalkan segala cara agar dirinya bisa naik ke posisinya sekarang. Dia ingat bagaimana menyingkirkan lawan-lawannya satu persatu. Kambing yang sudah kehilangan darah itu dia biarkan begitu saja di sana. Dia menata nampan yang berisi kopi-kopi dan buah-buahan. Maksudnya buah-buahan dan kopi hitam mungkin ya. Setelah semuanya ditata dengan rapi, dia kemudian bersilah, matanya terpejam perlahan di tengah hutan itu. Mulutnya bergumam seperti membaca mantra. Entah mengapa, setelah hampir 10 menit berlalu, altar tempat dia melakukan ritual terasa hening. Tidak ada angin besar yang menerpa. Yang ada hanyalah sebuah bayangan yang setiap hari mengikutinya di belakang sana. Pak Budi nampak heran. Dia terus-terusan bergumam tanpa henti. Dan gak terasa waktu sudah melewati tengah malam. Pak Budi menyangka bahwa ritualnya sudah selesai. Buktinya hujan yang begitu deras kini sudah terhenti secara perlahan ketika dia membacakan mantranya. Pak Budi kemudian bersujud menempelkan bahunya di bawah altar itu. Rasa khawatir dan rasa takut kini hilang dalam sekejap. Dia kembali ke dalam mobil dan menyalakan mobil itu, meninggalkan tempat itu. Mobil yang awalnya melaju kencang kini nampak santai. Sekarang bagaimana caranya dia meniti karir lebih tinggi lagi? Tentunya dengan bantuan makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengannya. Pikirannya melayang-layang tentang karirnya yang akan menanjak lagi. Namun, di tengah-tengah lamunannya, mobil Pak Budi berhenti mendadak. Dia melihat sosok bayangan yang mengikutinya muncul di tengah-tengah jalan. Bayangan itu kini tertawa, membuka mulutnya dengan lebar. Di belakang bayangan hitam itu ada bayangan lain yang lebih besar lagi. Dia adalah sosok yang dipanggil oleh Pak Budi. Sosok yang seharusnya muncul di altar ketika Pak Budi membacakan mantra. Tentu saja Pak Budi keheranan kenapa kedua makhluk itu tiba-tiba muncul dan menghalangi mobilnya. Apalagi bayangan yang seringkali muncul di belakangnya kini muncul tepat di depan mobil. Dengan tiba-tiba, bayangan itu berkata, "Bud, kamu bohong ya. Kamu sudah berbohong sama aku. Sekarang kamu tahu kan kalau syaratnya nggak dipenuhi?" Bayangan itu tiba-tiba tertawa. Dia semakin lebar membuka mulutnya. Terlihat gigi taringnya yang putih kini terlihat jelas. Pak Budi yang heran atas ucapan dari bayangan itu nampaknya tidak menyadari sesuatu, bahwa pohon besar yang tepat berada di sebelah mobilnya secara tiba-tiba tumbang dan menghantam mobilnya dengan keras. Batang pohon yang besar itu jatuh tepat ke area depan mobil, di mana tanpa sadar batang itu langsung menimpa kepala hingga membuat dirinya tidak selamat. Tubuhnya remuk, kepalanya hancur, dengan darah yang mengucur keluar dari sela-sela mobil. Pak Budi seketika tidak bernyawa di tengah hutan itu dengan mobil yang hancur. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena dirinya ketika sudah melakukan perjanjian dengan mereka. Cepat atau lambat, jiwa dan nyawanya sudah berada dalam genggaman mereka. Sehingga karir yang ia pupuk seketika lenyap dan kekayaan yang ia kumpulkan kini tidak berguna. Tubuh Pak Budi hancur tertimpa pohon.
Namun di balik itu, jiwa Pak Budi nampaknya tidak bisa diselamatkan. Meskipun tubuhnya sudah dibawa pulang untuk dikuburkan, namun jiwanya masih terjebak di sana, menjadi budak dari para makhluk yang tinggal di hutan itu. Dan dengan siksaan yang amat perih dari mereka, Pak Budi dijadikan budak. Itulah konsekuensi yang harus mereka dapatkan apabila mereka melakukan perjanjian dengan para makhluk yang mereka sembah atas sebuah jabatan semu atau kekayaan semu yang mereka dapatkan dari hidupnya. Tamat. Semua yang berhubungan dengan perjanjian makhluk halus atau apapun bentuknya pasti akan berakhir dengan sangat mengenaskan, karena mereka akan memanipulasi kita sebelum kita terjebak dan direnggut jiwanya. Jadi semoga cerita ini menyadarkan bahwa jangan sekali-kali ya terhasut oleh mereka. Oke, itulah cerita dari Mas Sidik ya, bagian kedua. Maaf agak lama juga. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, pesugihan itu sebenarnya kalau bahasa sekarang itu kayak skema Ponzi ya. Jadi ketika kita melakukan pesugihan, kita kan dikasih kekayaan yang banyak, jabatan ya banyak. Tapi semakin lama mereka itu kayak semakin meminta lebih gitu, si setannya ini. Jadi kayak skema Ponzi gitu. Dan ketika kita sudah tidak bisa memenuhi syarat itu, ya udah, nyawa kita taruhannya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya agak belibet ya, karena memang nggak tahu kenapa kepala saya agak pusing ini. Mungkin sekian dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.